Terima kasih atas kehadiran Anda pada sesi perkuliahan kali ini. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang Graphical System Projection. Tujuan dari perkuliahan kali ini adalah saya harapkan setelah selesai perkuliahan ini paham tentang klasifikasi graphical projection. Pada prinsipnya secara umum graphical projection itu dapat kita bedakan menjadi dua macam, yaitu proyeksi perspektif dan paralel. Proyeksi perspektif itu dapat kita bedakan lagi menjadi perspektif linear, sudut pandangnya linear, maupun proyeksi aerial. Sedangkan linear itu titik pandangnya atau viewpointnya itu bisa 1 poin, 2 poin, atau 3 poin. Sedangkan proyeksi paralel dapat kita bedakan menjadi oblique projection dan orthogonal projection. Klasifikasi dari oblique projection adalah Cavalier dan Cabinet. Sedangkan orthogonal projection itu dapat kita bedakan menjadi axonometric projection dan multi-view projection. Dengan klasifikasi axonometrik meliputi isometrik, dimetrik, dan trimetrik. Sedangkan multi-view kita bedakan menjadi proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga. Pada prinsipnya perbedaan di antara perspektif projection dengan parallel projection itu terletak pada garis cahaya yang dipergunakan untuk memproyeksikan objek ke bidang kerjanya. Pada perspektif projection itu dapat digambarkan bahwa garis cahaya itu dari segala arah. Jadi ini ada observernya, orangnya, bendanya ada di depan, maka benda tersebut dilihat observer dari tempat yang infinite, ya, tidak terhingga, itu kemudian diproyeksikan pada bidang kerjanya. Itu dari banyak sisi, banyak sudut, ya, bisa dari sisi horizontal, vertikal, di sebelah atas, dipandang dari sebelah atas, dipandang tegak lurus, ataupun dipandang dari samping kiri dan kanan, ya. Dan garis kerjanya itu memusat pada titik pandangnya atau viewpointnya. Jadi pada proyeksi perspektif ini bisa berupa garis cahayanya itu bisa linear ataupun bisa aerial atau berdasarkan kerapatan atmosfer, ya. Pada linear
garis cahaya linear itu bisa dipandang dari satu titik viewpoint atau 2 viewpoint ataupun 3 viewpoint. Sedangkan pada proyeksi paralel itu observernya ada di jauh tidak berhingga, kemudian objek bidang gambarnya, ini adalah bidang gambar, itu terletak di antara objek dan observernya. Dan garis-garis cahaya yang dipergunakan untuk memproyeksikan objek ke gambar kerja, ke bidang kerja atau bidang gambar, itu berupa garis-garis lurus yang tegak lurus pada garis-garis yang berupa sebuah garis-garis yang paralel ya, seperti ini, paralel, garis-garis yang saling paralel untuk memproyeksikan objeknya ini pada bidang gambar. Ini perspektif projection. Jadi objek yang diamati ini adalah observernya, ini adalah bidang gambarnya. Itu berdasarkan garis cahaya dari observer ke objek yang diamati, itulah yang dijadikan, ini adalah garis-garis cahayanya yang putus-putus ini, dan ini proyeksi dari objek ke bidang kerja ini dibikin berdasarkan garis-garis cahaya ini yang memotong bidang gambar ini. Ya, ini titik A, titik B, titik C, titik D, garis-garisnya ini. Ini bila viewpoint adalah satu viewpoint atau linear, dapat kita katakan, atau perspektif projection ini bisa kita klasifikasikan sebagai linear maupun aerial, ya, aerial projection. Pada linear projection ini proses penggambaran pada bidang gambarnya itu bisa berdasarkan pada satu viewpoint atau satu titik pandang ya. Contohnya itu seperti ini. Ini adalah perspektif projection dengan satu titik pandang atau satu viewpoint. Sedangkan gambar kedua ini adalah contoh dari perspektif projection linear dengan dua sudut pandang. Jadi di ujung dipandang dari dua poin pertama di kiri dan poin kedua di kanan. Nah, seperti itu bentuknya. Ya. Garis cahayanya membentuk sebuah benda dengan gambar seperti ini. Sedangkan perspektif projection linear 3 poin, nah, contohnya seperti ini. Ini dipandang dari atas. Ini viewpoint pertama itu atas, kedua sebelah kiri, dan ketiga sebelah kanan. Gambarnya titik pandangnya. Sedangkan areal itu contohnya seperti ini. Perspektif areal itu didasarkan pada perbedaan atmosfer. Areal itu kan tergantung pada atmosfer, kepadatan atmosfer. Di depan itu cerah sekali kan, semakin ke belakang semakin jauh ke belakang sana
tingkat kepadatan atmosfernya semakin rendah, semakin transparan. Ini pandangan seperti ini dinamakan pandangan perspektif aerial. Sedangkan pada proyeksi paralel dapat kita klasifikasikan menjadi oblik dan ortogonal, ortografik. Oblik atau miring itu objek dengan observernya itu observer ini adalah observer, ini adalah objeknya, kemudian ini adalah bidang gambarnya. Nah, proyeksinya berupa garis-garis paralel. Garis cahayanya ini berupa garis-garis paralel. Tetapi bidang kerjanya, bidang gambarnya ini dimiringkan dengan sudut 30 derajat, 45 atau 60. Kemudian di oblik ini dapat kita klasifikasikan menjadi cavalier dan kabinet. Kalau cavalier itu perbandingan antara sisi dalam arah sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z itu 1:1:1. Jadi gambarnya merupakan gambar full scale ya. Skala perbandingannya itu 1:1:1. Sedangkan pada kabinet itu perbandingannya pada sumbu X setengah, sisi pada sumbu X itu panjangnya setengah, sisi pada sumbu Y adalah panjangnya 1, pada arah sumbu Z juga 1. Jadi perbandingan sisi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu 1/2:1. Ini perbedaannya antara cavalier dan kabinet. Sedangkan pada ortografi projection itu observer dan bendanya ini itu sejajar ya. Dan garis-garis cahayanya berupa garis-garis paralel, sehingga proyeksinya objek ke bidang gambar itu paralel, dia tegak lurus. Dan ortografik ini dapat kita klasifikasikan menjadi aksonometrik dan multiview projection. Kalau aksonometrik itu kita bagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu isometrik, dimetrik, dan trimetrik. Kalau isometrik, panjang sisi-sisinya ini sumbu X, Y, dan Z itu sama. Sedangkan sudut yang dibentuk sama, 120 derajat. Sudut A, B, C, 120 derajat. Sedangkan pada dimetrik, sudut panjang sisinya tidak sama, ya, dan sudutnya juga salah satu dari sudutnya tidak sama misalnya. Itu dimetrik. Trimetrik, ketiga sudut maupun ketiga panjang sisinya tidak sama. Sedangkan multiview, proyeksi multiview itu proyeksi dikenal pula dengan sistem sudut pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang paling populer di dunia saat ini adalah sudut pertama dan sudut ketiga, yaitu. Jadi proyeksi multi jadi bendanya ditaruh di daerah kuadran ini, untuk sudut pertama di daerah kuadran pertama, dan kemudian benda ini diproyeksikan pada bidang bawah, bidang belakangnya, dan bidang atas, samping. Kalau dilihat ini berarti samping kanannya kalau sudut pertama ya, dan sudut ketiga juga gitu, bendanya diletakkan pada kuadran ketiga. Demikian ilustrasi tentang graphical projection, dan untuk membuat Anda menjadi paham, tolong dikerjakan tugas ini. Anda bikin proyeksi perspektif dan paralel model ketiga ini. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda.